Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimulakum nasroh al-khabarwaki bimanditul Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi fil ahbari minha. Kami awali berita hari ini. Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembangunan taman kecil di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi. Pembangunan taman baru dimulai pada Selasa 20 Juni 2023. Dinas Pertamanan Kota Bekasi melakukan pembangunan taman kecil di bawah flyover Sumarekon, Bekasi. Belum bisa dipastikan berapa lama pengerjaan taman kecil tersebut. Hal ini disebabkan beberapa kesulitan dalam pengerjaan proyek taman ini. Kesulitan yang dihadapi adalah padatnya arus lalu lintas di sekitar proyek dan medan material. Saat ini pekerja yang mengerjakan pembangunan ini berjumlah 7 orang. Pengerjaan dilakukan pada pukul 08.00 sampai 16.00. AF, salah seorang pekerja juga mengatakan di lokasi tersebut susah mencari tempat untuk menaruh material. Ia berpesan ke pengendara agar berhati-hati ketika melintas di sekitar proyek taman tersebut, dikarenakan proyek berada di belokan dan memungkinkan pengendara tidak melihatnya. Berita selanjutnya, inilah perbaikan proyek yang tumpang tindih satu sama lain. Di satu sisi jalan tengah dalam perbaikan, di sisi lain ada juga perbaikan saluran. Dan ada lagi kabel bawah tanah yang menghambat penggalian saluran. Ironisnya, pengerjaan itu dalam tempo waktu berbeda yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan jadi biang kemacetan. Karenanya, para pengendara lalu lintas maupun masyarakat di Jalan Kali Abang Tengah, Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi harus sedikit berhati-hati ketika melintas. Jika tidak, akan terjadi senggolan antar kendara yang dilibatkan semerawut pengendara proyek di Kota Bekasi, khususnya di wilayah Bekasi Utara tersebut. Perbaikan yang dilakukan kurang lebih sepanjang 80 meter. Petugas yang melaksanakan proyek ini mengatakan bahwa kegiatan perbaikan sudah memasuki hari keempat. Pihak Pemkot Bekasi berharap agar perbaikan ini selesai sebelum Hari Raya Idul Adha mendatang. Berita selanjutnya dilansir dari Tribun Bekasi. Penghuni kontrakan di perumahan Villa Mutiara Gading, Kelurahan Setia Asih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang diduga terlihat penjualan ginjal ilegal jaringan internasional kerap berganti-ganti. Tak hanya laki-laki, bahkan kata istri Ketua RT 03 RW 18, Nuraisah, pada Selasa 20 Juni 2023. Sesekali ia melihat sejumlah perempuan yang juga menjadi penghuni di lokasi penampungan yang diduga terlibat penjualan ginjal ilegal jaringan internasional. Selain sering berganti orang, para penghuni diketahui juga tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian, sejumlah orang yang diamankan di rumah kontrakan tersebut merupakan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Sebelum melakukan penggerebekan, kepolisian berkoordinasi dengan RT setempat untuk melakukan penangkapan. Namun ia tak dijelaskan alasan kepolisian melakukan penggerebekan. Sebelumnya, Polres Metro Bekasi bersama Mabes Polri menggerebek kontrakan di kawasan perumahan Villa Mutiara Gading, Jalan Piono 9, Blok F5, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Menurut informasi, penangkapan itu terkait penjualan organ ginjal jaringan internasional. Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Mencari referensi tugas, kami biasa ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium.
Saleh punya banyak ekstrakurikuler loh. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A? Karena menggunakan kurikulum merdeka. Untuk alamatnya ada di Jalan Melati Raya 2 nomor 54, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pendaftaran ini sudah dibuka loh dari 1 Juni sampai awal Juli 2023. Ada promo besar-besaran loh saat kalian mendaftar. Oh iya, biaya ini juga bisa diansur 1 semester. Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan. Sangat menarik bukan? Yuk, untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubungi admin di bawah ini. Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh. Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah, ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh. Banyak diskon yang menanti loh. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Sebanyak 16 laporan masyarakat adanya hewan terduga pembawa penyakit rabies di Kota Bekasi. Meski demikian, Dinas Kesehatan setempat buru-buru berdalih hingga saat ini belum ada kasus positif rabies yang disebabkan gigitan hewan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Fevi Herawati, Selasa 20 Juni 2023 mengatakan selama tahun 2023 ada 16 laporan masyarakat yang menyatakan telah digigit hewan pembawa rabies serta seperti anjing dan kucing. Namun, pihaknya tidak menemukan kasus rabies yang ditimbulkan dari gigitan hewan tersebut. Ia menjelaskan 16 kasus gigitan hewan tersebut bukan hewan yang terkena rabies. Pasalnya kalau hewan punya penyakit rabies dan menggigit orang, maka akan menularkan penyakit rabies ke orang yang digigit. Dia menghimbau masyarakat yang punya anjing atau kucing untuk divaksin, itu agar anjing dan kucing terbebas dari penyakit rabies. Kami akhiri berita hari ini dilansir dari Radar Bekasi. Program Petani Milenial yang digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum berjalan di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi tidak memiliki data berapa jumlah petani milenial yang sudah bergabung. Minimnya ketertarikan para milenial dalam pertanian karena dianggap tidak ada harapan untuk maju di bidang tersebut. Alhasil para petani lebih memilih anaknya bekerja di sektor lain. Halo jiwa muda,
kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. umat dan bangsa di bawah sinar Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news actual and up to date. I'm Tiffany Hidirnamawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.